Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Hidayat Astari dengan NIM 1914-2011-0. Di video kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada tingkat upaya hukum, banding, dan kasasi. Dan video ini juga adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah arbitrase syariah dengan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bari, SAGMM. Langsung saja ke pembahasannya ya. Dan ada beberapa hal yang saya ingin jelaskan pada topik kali ini gitu ya. Yang pertama yaitu untuk penyelesaian sengketa melalui proses mediasi. Ya, itu apa gitu proses penyelesaian sengketa melalui proses mediasi. Dan kemudian bagaimana perdamaian di tingkat upaya hukum, banding, dan kasasi. Dan pembahasan yang ketiga nanti adalah bagaimana perdamaian sukarela pada tingkat upaya hukum, banding, dan kasasi. Yang pertama yaitu penyelesaian sengketa secara mediasi itu apa sih sebenarnya? Nah, secara singkat bisa dikabarkan bahwa mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral atau di sini disebut mediator. Nah, keberhasilan mediasi bisa dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kualitas mediator atau training dan profesionalitas. Nah, usaha-usaha yang dilakukan oleh kedua pihak yang sedang bertikai, serta kepercayaan dari kedua pihak terhadap proses mediasi. Kepercayaan terhadap mediator, kepercayaan terhadap masing-masing pihak. Nah, seorang mediator yang baik dalam melakukan tugasnya akan merasa sangat senang untuk membantu orang lain mengatasi masalah mereka sendiri. Ia akan bertindak netral seperti seorang ayah yang penuh kasih, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mempunyai metode yang harmonis, mempunyai kemampuan dan sikap, memiliki integritas dan menjalankan proses mediasi, serta dapat dipercaya dan berorientasi pada pelayanan. Selanjutnya kita akan pindah ke penjelasan yang kedua, yaitu tentang perdamaian di tingkat banding dan kasasi. Nah, sini para pihak atas dasar kesepakatan mereka dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali, atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus. Nah, upaya perdamaian ini berlangsung paling lama 14 jam hari kerja sejak penyampaian kehendak tertulis pada pihak yang diterima ketua pengadilan tingkat pertama. Kesepakatan para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada ketua pengadilan tingkat pertama yang mengadili. Selanjutnya, ketua pengadilan tingkat pertama yang mengadili secara memberitahukan kepada ketua pengadilan tingkat banding yang berwenang atau ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Nah, jika perkara yang bersangkutan sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, majelis hakim pemeriksa wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 jam hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian. Nah, jika berkas itu atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali belum dikirimkan, ketua pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan wajib menunda pengiriman berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali untuk memberi kesempatan para pihak mengupayakan perdamaian. Nah, penjelasan yang ketiga atau yang terakhir yaitu tentang perdamaian sukarela pada tingkat upaya hukum, banding, dan kasasi. Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum, banding, kasasi, atau peninjauan kembali, para pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian. Nah, jika dikehendaki, para pihak melalui ketua pengadilan mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara tingkat banding kasasi atau peninjauan
kembali untuk diputus dengan akta perdamaian. Nah, akta perdamaian ditandatangani oleh hakim pemeriksa perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali pada waktu paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan perdamaian. Apabila berkas perkara banding, kasasi, atau peninjauan kembali belum dikirimkan, berkas ke perkara dan kesepakatan perdamaian dikirimkan bersama-sama ke pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Dan mungkin cukup sekian untuk penjelasan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.